Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam pembelajaran matematika. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Video sebelumnya kita sudah berbicara tentang bentuk suku tunggal atau monomial dan suku banyak atau polinomial. Oke, dan sekarang kita akan belajar tentang derajat dari bentuk aljabar. Kita langsung saja di sini. Nyatakan tiap bentuk suku tunggal berikut dengan menggunakan tanda perkalian. Oke, kita ubah menjadi pena dulu. Nah, di sini 2x. 2x ini kalau kita ubah dalam bentuk perkalian menjadi 2 kali x. Nah, 2 kali x. Nah, sedangkan yang kedua itu min 3x kuadrat. Itu kalau kita ubah menjadi min 3 dikali dengan x dikali dengan x. Nah, min 3x kuadrat. Nah, sedangkan untuk nomor 3 itu ada 5x kuadrat y. Maka kita bisa pisahkan dengan perkalian 5 dikali dengan x dikali dengan x dikali lagi dengan y. Nah, berarti 5x kuadrat y. Oke, jadi banyaknya variabel yang dikalikan dalam suatu bentuk suku tunggal disebut dengan derajat dari suku tunggal tersebut. Jika suku tunggalnya hanya memiliki satu variabel, maka konsep derajatnya sama dengan pangkat. Nah, hati-hati jika variabelnya lebih dari satu. Mari kita perhatikan contoh 2 ini. Derajat dari bentuk suku tunggal pada bentuk 1 sampai 3 dari soal yang ini 1, 2, 3 adalah sebagai berikut. 2x itu berderajat 1 karena 2 kali x yang seperti ini. Karena x-nya ini yang kita hitung derajatnya 1. Sedangkan negatif 3x kuadrat, x-nya 2. Nah, perhatikan di atas. Kalau di sini derajatnya suku tunggal hanya memiliki satu variabel, maka konsep derajatnya sama dengan pangkat. Nah, min 3x variabelnya kan cuma 1. Maka pangkatnya itulah derajatnya. Berarti derajatnya sama dengan pangkat. Nah, itu ya, jadi berderajat 2. Hati-hati jika variabelnya lebih dari 1. Contoh yang ketiga. Ini kan variabelnya ada 2, x dan y. Mari kita lihat, ini ternyata berderajat 3. Mari kita hitung 5 kali x kali x kali y. 1, 2, 3. Jadi dia berderajat 3. Mari kita lanjut di soal 3. Nah, di sini tentukan derajat dari bentuk suku tunggal. Yang pertama, negatif 6a. Kalau negatif 6a, kita lihat negatif 6 kali a. Berarti di sini cuma 1, berarti dia berderajat 1. Berderajat 1. Nah, mari kita lihat dia di yang kedua. Soal yang kedua ini ada x kuadrat, berarti x kali x, atau dia memiliki satu variabel, berarti derajatnya sama dengan pangkat, yaitu 2. Nah, atau kalau kita mau pisahkan x kali x berarti 2. X kali x 1, 2. Nah, begitu juga dengan setengah AB. Kalau setengah AB 1/2 kali A kali B. Nah, ini berderajat 1, 2. Berarti dia ini berderajat 2. Nah, kalau untuk yang ini nomor 4 itu bisa kita lihat negatif x kali y
kali Y. Berarti ada 1, 2, 3. Berarti ada 3. Berarti berderajat 3. Nah, seperti ini ya. Jadi dari derajat dari bentuk suku banyak adalah derajat paling tinggi dari suku-suku bentuk suku banyak. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat di catatan, kita dapat membandingkan derajat dari bentuk suku tunggal pada soal 3 yang ini, soal 3. Nomor 1, 2, 3, dan 4 menggunakan istilah lebih dari atau kurang dari. Contohnya, apakah derajatnya bentuk suku tunggal 1 lebih dari atau kurang dari derajatnya bentuk suku tunggal 2? Nah, seperti itu ya. Oke, contoh yang ketiga, pada bentuk suku banyak x kuadrat min 4x tambah 3, suku dengan derajat tertinggi adalah x kuadrat karena variabelnya x. Derajatnya adalah 2, suku konstantanya adalah 3. Nah, di sini derajatnya 1. Jadi kita hitung itu derajat yang paling tinggi. Nah, ini. Jadi suku dengan derajat tertinggi adalah x kuadrat. Nah, kita lihat lagi, suatu bentuk aljabar berderajat 1 disebut bentuk linier. Bentuk aljabar berderajat 2 hanya memiliki satu variabel disebut bentuk kuadrat, dan seterusnya. Contoh bentuk linier 2x 5a plus 1 x plus 8y min 6. Nah, ini hanya berderajat 1. Bentuk aljabar berderajat 2 min x kuadrat 7ab x kuadrat min 4x plus 3. Nah, ini merupakan bentuk aljabar berderajat 2. Nah, mari kita lihat berapakah soal yang keempat, berapakah derajat dari setiap bentuk aljabar A sampai F dari Q pada halaman sebelumnya. Nah, ini adalah halaman 5. Nah, kalau kita lihat di halaman sebelumnya itu ada halaman 4 dari A sampai F. Kalau kita lihat soal yang A, mungkin kita lihat di sini, kita tulis saja di sini. Yang A itu ada 4x. 4x. Nah, ini berderajat 1 karena cuma satu variabel ya. Ini berderajat 1. Nah, untuk yang B, kalau kita lihat di halaman sebelumnya ada x kuadrat. X kuadrat ini berderajat 2. Nah, bagian C ada 2x plus 2y. 2x plus 2y. Nah, ini sama-sama berderajat 1 ya. Di sini ada 1 dan di sini ada 1, berarti berderajat 1. Oke, bagian D. Bagian D itu ada xy. Nah, di sini ada 2 ya, xy berarti berderajat 2. Nah, kalau bagian E itu ada 2x kuadrat. 2x kuadrat ditambah dengan 4xy. 4xy. Kita lihat pada bagian 2x kuadrat itu berderajat 2. Pada bagian 4xy itu juga berderajat 2. Maka di sini karena sama-sama 2, kita tulis saja dia berderajat 2. Namun pada kasus lainnya, jika di sini berderajat 3, di sini berderajat 2, kita pilih yang paling tinggi. Atau sebaliknya, jika yang di sini paling tinggi atau berderajat 5 sedangkan di sini berderajat 2, maka kita pilih dia yang paling tinggi yaitu berderajat 5. Oke, kita lanjut yang bagian F. Yang bagian F di sini adalah x kuadrat y. X kuadrat y ini merupakan derajat 3 karena 2-nya di x, 1-nya di y. Atau di sini kalau kita lihat x kali y. Jadi ada 1, 2, 3. Jadi di sini berderajat 3. Nah, oke, seperti itu ya. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Untuk penyederhanaan bentuk suku banyak itu kita akan bahas di video selanjutnya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat dan tetap belajar di rumah.